Goal, daar is hij. En de bal van Oude Jan. Kapten Timnas Indonesia, Jai Ijes, sampai jatuh bangun menahan Romelu Lukaku, dan berhasil membawa Venezia menahan Napoli di Liga Italia 2024-2025. Bek Timnas Indonesia, Jai Ijes, kembali memimpin Venezia dalam Giornata 29 Liga Italia 2024-2025 melawan tim papan atas, Napoli. Kali ini, Venezia bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Napoli di Stadion Pierluigi Penzo pada Minggu 16 Maret waktu setempat atau malam hari WIB. Ijes kembali dipercaya menjadi kapten sekaligus memegang komando utama dalam tembok pertahanan Venezia. Ia juga ditugaskan untuk menjaga dua penyerang Napoli, Romelu Lukaku dan Giacomo Raspadori, secara bergantian. Bahkan, Eusebio Di Francesco menugaskan Ijes untuk membantu lini serangan Venezia dengan melakukan beberapa overlap. Hasilnya, Venezia cukup mampu mengimbangi permainan Napoli dengan penguasaan bola 42% sepanjang laga. Selain itu, I Lagunari juga mampu melepaskan 13 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah tepat ke gawang I Partenope. Sementara itu, Napoli berhasil meluncurkan 7 shots on target dari 15 kali percobaan ke gawang Venezia. Hasilnya, Venezia pun berhasil menahan imbang Napoli dengan skor kacamata di akhir laga. This is Schmaltz and he loses out to Itzes. Has pointed to the spot. Penalty to Venezia. Venezia find it. The points are shared. Como one. Kapten Timnas Indonesia itu pun berhasil tampil solid sepanjang pertandingan. Menurut data SofaScore, Ijes melakukan 5 kali sapuan, 1 kali intercept, dan 2 kali tackle. Tidak hanya itu, ia juga mengeblok 1 tendangan dari pemain Napoli dan sukses menjaga gawang Venezia clean sheet. Bahkan, Ijes tercatat sama sekali tidak mampu dilewati oleh para pemain I Partenope. Dari segi pelepasan umpan, mantan bek Go Ahead Eagles memiliki akurasi umpan mencapai 90%. Jai Ijes sempat memperlihatkan aksi solidnya sebagai tembok pertahanan utama Venezia pada menit ke-15 saat mencoba menggagalkan serangan balik Napoli yang dilakukan oleh Lukaku. Kapten Timnas Indonesia itu bahkan sampai harus jatuh bangun karena berduel dengan raksasa dari Belgia tersebut. Hingga akhirnya, Ijes terjatuh dan wasit Maurizio Mariani menganggap hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Lukaku. Berkat statistik ciamik itu, Ijes diganjar rating cukup tinggi oleh SofaScore, yaitu 7,3. Rating tersebut termasuk yang paling tinggi kedua di skuad Venezia saat melawan Napoli. Ia hanya kalah dari kiper I Lagunari, Yonut Radu, yang keluar sebagai man of the match dalam laga kali ini. Bersama Ijes, mantan kiper Inter Milan itu mampu menjadi tembok pertahanan yang kokoh bagi tuan rumah. Hanya, pendapat lain diberikan oleh situs statistik lainnya, yaitu FotMob. FotMob malah memberikan Ijes rating 6,5 dan menjadikannya sebagai bek Venezia terburuk dalam laga itu. Dua tandemnya, Vali Cande dan Joel Singtiene, menerima ponten lebih tinggi. Cande menerima rating 6,9 untuk laga ini, sementara Singtiene menjadi yang terbaik dengan rating 7,5. Di luar performa Ijes, Venezia masih harus berjuang di zona degradasi Liga Italia musim ini. Saat ini, Venezia masih berada di posisi ke-19 dengan hanya mengoleksi 20 poin dari 29 pertandingan. Wonderful defending by Spinazzola on the overlap. He can ill afford to drop more points. Here goes. This is Spuzio. Good points dropped here at the Penso. Venezia nil. Bergeser ke Liga Belanda, bek Timnas Indonesia. Calvin Verdonk tampil jadi starter saat NEC Nijmegen bertandang ke markas FC Utrecht dalam lanjutan Liga Belanda akhir pekan ini. Pemain 27 tahun tersebut jadi starter saat timnya tampil di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Sabtu 15 Maret. Calvin Verdonk tampil penuh pada laga tersebut. Bek Timnas Indonesia tersebut tampil impresif pada laga malam ini. Calvin Verdonk sukses membantu NEC Nijmegen menang dengan skor 1-0. NEC Nijmegen menang melalui gol tunggal Vito van Cruijff dari titik putih pada menit ke-82. Kemenangan ini membuat NEC Nijmegen menembus 10 besar klasemen Liga Belanda 2024-2025. NEC Nijmegen mencatatkan 29 poin dari 26 pertandingan. Sementara FC Utrecht tertahan di posisi ketiga dengan catatan 49 poin. Dalam pertandingan ini, Calvin Verdonk mendapatkan rating 7,3 dari SofaScore. SofaScore juga mencatatkan statistik impresif untuk bek Timnas Indonesia. Calvin Verdonk mencatatkan 7 sapuan, 2 intercept, 2 tackle, 47 operan sukses, dan memenangkan 3 dari 5 duel. Selain itu, Calvin Verdonk sukses memenangkan 2 umpan kunci. Ini jadi catatan bagus Calvin Verdonk sebelum gabung ke kamp latihan Timnas Indonesia. Voorzet van Verdonk. Die doelpunt verschil gewonnen. Terwijl ze momenten dat het met de club. Masih dari Liga Belanda,
Maes Hilgers mendapati nasib apes bersama Twente sebelum melawan Australia dan Bahrain. Twente kebagian jatah menjamu Feyenoord pada pekan ke-26 Liga Belanda 2024-2025. Hasilnya, tuan rumah remuk dengan skor 6-2 dalam laga di De Grolschveste pada Minggu 16 Maret. Maes Hilgers terlibat selama 81 menit untuk partai akbar ini. Namun, kehadiran sang bek timnas Indonesia tak dapat menghindarkan Twente dari kebobolan banyak. Gawang Twente sudah bobol saat laga berjalan 10 menit. Ayase Ueda membuat tuan rumah tertinggal 0-1 lewat golnya usai memaksimalkan umpan red. Hanya 4 menit berselang, giliran Igor Paisao yang menjebol gawang kawalan Lars Unnerstal. 1 gol tambahan dari Ueda membuat Twente semakin terpuruk. Menit ke-41, Twente memangkas selisih skor setelah Sam Stein menyarangkan bola lewat penalti. Paisao, hard afgerond door Ayase Ueda. Wedstrijd op de klok. Staat Feyenoord met 0-3 voor in de Grolschveste. Babak pertama berakhir dengan kedudukan 1-3 untuk ketertinggalan Twente. Selepas rehat, Igor Paisao kembali jadi momok buat tuan rumah. Dia mencetak gol keduanya pada menit ke-53 usai menyambar umpan red dengan sepakan datar di tengah kotak penalti. 9 menit kemudian, Igor Paisao lagi-lagi mengoyak gawang musuh. Kali ini memanfaatkan kesalahan lini belakang Twente. Paisao merebut bola lambung di luar kotak penalti, melakukan satu sentuhan, lalu melepaskan tembakan datar menuju tiang jauh. Stein kembali nyekor pada menit ke-71 untuk memangkas ketertinggalan Twente jadi 2-5. Namun, menginjak menit ke-90, Igor Paisao lagi-lagi menghancurkan pertahanan Twente lewat sebuah assist untuk gol Aymen Sliti. Tak ada gol tambahan hingga wasit menyudahi pertandingan. Hasil ini memaksa Twente turun 1 peringkat menuju tangga ke-5. Mereka mengemas 46 poin dari 26 penampilan. Sementara itu, Feyenoord naik 1 tangga menuju posisi ke-4 sambil mengemas 47 angka. Feilloos binnengeknikt door Sam Stein. Te houden is hij vandaag. Igor Paisao had net willen maken. Groeide hier vlakbij op. Speelde een aantal jaren in de jeugdopleiding. Doelpunt van Sliti blijft staan. Bergeser ke Liga Inggris, penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni kembali diturunkan oleh Oxford United saat menghadapi Watford pada Sabtu 15 Maret malam WIB. Dalam lanjutan kasta kedua Liga Inggris, Oxford United menantang Watford United di Kassam Stadium dalam lanjutan EFL Championship 2024-2025. Ole Romeni tidak dimainkan sebagai striker pada laga tersebut. Pemain berdarah Medan tersebut ditempatkan tepat di belakang striker utama. Ole Romeni tidak tampil penuh pada laga tersebut. Penyerang 26 tahun keluar dari menit ke-68. Ole Romeni digantikan oleh Tyler Goodram. Pada laga ini, Oxford United tampil mengesankan. Oxford United sukses mengantongi kemenangan tipis dengan skor 1-0. Tim asuhan Gary Rowett berhasil mengamankan 3 poin dari gol Siriki Dembele di menit ke-82. Kemenangan ini sangat berarti bagi Oxford United karena membawa mereka naik di klasemen sementara. Oxford United naik ke posisi ke-18 klasemen sementara Championship 2024-2025. Tim berjuluk The Youths tersebut mengumpulkan 42 poin. Kemenangan ini jadi modal spesial bagi Ole Romeni. Pasalnya, ini jadi laga pamungkas Ole Romeni sebelum gabung ke kamp latihan timnas Indonesia untuk 2 laga di bulan Maret 2025. Bergeser ke Liga Jepang, pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh bawa Yokohama F. Marinos meraih kemenangan perdana di J2 League atau Liga Jepang musim 2025-2026 saat membekuk Gamba Osaka, Yokohama F. Marinos kembali tampil pada lanjutan pekan ke-6 J1 League 2025-2026 di Nissan Stadium, Yokohama, Minggu 13 Maret saat jumpa Gamba Osaka. Sandy Walsh kembali dipercaya tampil sebagai starter oleh Steve Holland. Pelatih asal Inggris tersebut kembali menempatkan Sandy Walsh di pos bek tengah. Pos ini sudah ditempatinya dalam 4 laga terakhirnya bersama Yokohama F. Marinos di semua kompetisi. Sandy Walsh berduet dengan Jason Quinones di jantung pertahanan. Tim berjuluk Tricolor tersebut langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Pada menit ke-20, tim tuan rumah berhasil mencetak gol pembuka melalui gol Dayatono. Dayatono melakukan aksi individu dan melepas tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper lawan. Usai unggul 1 gol, pertahanan tim tuan rumah yang digalang Sandy Walsh dan kawan-kawan terus digempur tim tamu. Tapi sampai babak pertama usai, skor tetap 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Tim tamu terus menambah intensitas serangan di babak kedua. Namun, Yokohama F. Marinos berhasil menggandakan keunggulan melalui sepakan jarak jauh Asahi Uenaka di menit ke-75. Usai unggul 2 gol, Sandy Walsh dan kawan-kawan terus digempur oleh lini serang lawan. Beruntung,
Bek timnas Indonesia tetap solid menjaga lini pertahanan dari gempuran para pemain Gamba Osaka sampai akhir laga. Skor 2-0 tetap bertahan hingga akhir laga. Hasil ini jadi kemenangan perdana bagi Yokohama F Marinos di J1 League musim ini. Yokohama F Marinos saat ini duduk di posisi ke-15. Yokohama F Marinos baru mengantongi 6 poin dari 5 laga, masih menyimpan 1 laga lebih banyak dari lawannya. Kemenangan ini juga jadi modal positif bagi Sandy Walsh. Kini, bek 29 tahun tersebut makin mantap sebagai bek tengah tim asuhan Steve Holland. Selain itu, ini jadi modal positif sebelum gabung timnas Indonesia. Bergeser ke Liga Thailand, Port FC berhasil menahan imbang Bangkok United pada laga pekan ke-26. Liga 1 Thailand 2024-2025 di Stadion PAT, Bangkok, Thailand, Minggu 16 Maret. Laga ini cukup menarik karena melibatkan 2 pemain timnas Indonesia. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Asnawi Mangkualam tergabung di klub Port FC. Di sisi lain, Pratama Arhan memperkuat Bangkok United. Laga ini semakin spesial karena disaksikan langsung oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sementara itu, Asnawi dan Pratama Arhan memiliki nasib berbeda. Asnawi mendapat kesempatan sebagai starter sedangkan Pratama Arhan harus duduk di bangku cadangan. Terkait hasil, duel Port FC versus Bangkok United berakhir dengan hasil seri. Bangkok United tampil lebih mendominasi tetapi gagal mencuri gol dari sang tuan rumah. Pada laga tersebut, Pratama Arhan baru dimainkan pada menit ke-81. Pratama Arhan ditugaskan mengganti Perapat Nocaira. Tak ada gol yang tercipta, Port FC berhasil menahan imbang Bangkok United dengan skor 0-0. Hasil ini membuat Bangkok United tertahan di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 Thailand 2024-2025. Bangkok United tercatat mengumpulkan 54 poin dari 25 laga. Poin tersebut terpaut 4 angka dari Buriram United yang berada di puncak klasemen. Port FC sendiri kini menempati peringkat keempat. Port FC meraih 40 poin dari 24 laga. Reed, Ueda kiest positie voor de goal. Daar is hij. En dat is een... Really has contributed. Overdom. Geeft wel de gelegenheid ook. Napoli, so good. Vanwege zijn gedrag na de goal. Paisao. Religiously long throw.